Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian penggemar sastra pesona, saya teruskan membaca cerpen judul Suamiku Seorang Siluman. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti berikut ini. Kau sendiri jangan marah, Sur. Orang-orang datang kemari memang bukan tanpa sebab. Memang ayam sialan tadi sering musnah seakan ditelan hantu di sekitar rumahmu ini, kata Lek Manan. Halah, ngaku saja beres, Sur, kalau kau memang memilikinya. Ketimbang orang-orang kampung marah dan mengeroyokmu rame-rame, nanti baru kau menyesal. Ya, tambah Kang Dursila melotot penuh ancaman padaku. Teror tentang ayam siluman tadi selalu dihubung-hubungkan kejadiannya dengan diri suamiku tersayang. Seterus terang mereka menuduh kami sebagai biang keladi dan penyebab timbulnya ayam kepala tadi. Semua orang kampung makin antipati serta benci pada keluargaku. Bila aku berbelanja ke pasar dan suatu kali berpapasan dengan mereka, para tetanggaku tadi selalu membuang muka dan berlagak aduh sinis muak denganku. Apalagi terhadap suamiku. Mereka, bila bukti telah ada, suamiku pasti akan dibunuhnya rame-rame. Aduh, nasib apa yang bakalan menimpa diriku nanti bila Kang Karno meninggal dunia di tangan mereka? Apa benar Kang Karno seorang siluman? Bagaimana aku harus bertindak? Siapa yang bisa aku mintai tolong? Aku sendiri sudah hidup sebatang kara semenjak kecil. Kedua orang tuaku mati di pantai Jepang tahun 45 lalu. Kelima saudara kandungku ikut digorok mereka karena disangka mata-mata kaum republik kala itu. Perkawianku dengan Kang Karno sendiri belum membuahkan anak sama sekali. Tanda-tanda ke arah situ pun belum muncul sedikit pun. Apakah aku mandul? Saya tidak tahu, aku tidak mengerti sama sekali. Karena bingung, sering aku mimpi bahwa Kang Karno benar-benar dicincang oleh banyak orang kampung yang marah. Menurut mimpiku, ia benar-benar seorang siluman. Setiap saat ingin rasanya hal tentang diri Kang Karno tadi ku tanyakan pada orang yang melakukannya sendiri, yakni suamiku. Aku ingin berbicara dari hati ke hati. Setelah terus terang, apabila Kang Karno benar seorang gadungan, ku sarankan agar bertaubat saja dan jangan mengganggu harta benda orang. Ingin ku katakan padanya, aku lebih suka hidup sederhana ketimbang melimpah ruah di atas kesengsaraan pihak lain. Tapi sejauh aku berusaha untuk memulai jawaban-jawaban yang pasti, Kang Karno selalu menolak dan tak mau terus terang padaku. Setiap pertanyaan selalu dijawab dengan, "Alah, kau tak perlu ribut-ribut tentang siapa aku. Kita kaya kan karena jerih payah dan usaha kita sendiri. Mau apa?" Tapi sikap mereka yang terus mencurigai kita menjadikan kita tak tenang dan banyak musuh, Kang. Biarkan saja. Anjing menggonggong kafilah berlalu, beres. Mereka mau membunuhmu, Kang. Aku sudah pasrah pada nasib. Semuanya ada yang mengatur. Mati, hidup, Tuhan yang menceritakan, Tuhan yang merencanakan, Sur. Tapi mati konyol dan tak terhormat adalah dosa besar, Kang. Biar dosa, neraka pun tak apa, aku siap. Jadi Kang Karno adalah... Diam, kataku diam kau. Tak perlu memberikan khotbah yang muluk-muluk padaku. Terkutuklah orang yang sesat, Kang. Kau sendiri yang terkutuk, Sur.
Kalau sudah begini, aku lebih suka mundur dan mengalah saja, katimbang babak belur oleh tangan kasar Kang Karno yang sejak ramai-ramai tempo hari banyak berubah perangai serta sifatnya. Berbalik 180 derajat daripada ketika sebelum kejadian itu. Malam ini adalah malam Kamis Legi. Malam yang kesekian kalinya perihal makin mengganasnya seekor ayam siluman di kampung. Beduk Isak dari masjid Lek Tarman telah berbunyi dan berlalu sejak beberapa saat berselang. Seperti hari-hari biasanya, malam ini suamiku juga belum nampak pulang. Untuk menanti kedatangannya, aku sengaja menjahit baju sisa jahitan yang tadi siang belum terselesaikan. Baru saja aku menjahit sebagian lengan baju itu, ketenangan kerjaku diporak-porandakan oleh suara geger dari luar rumah. Lewat pintu jendela kulirik berkata seorang dari rumah Pak Burhan berbondong-bondong menuju rumahku. Pakaian yang belum jadi tadi langsung kutinggalkan untuk kemudian menyongsong kedatangan mereka. "Ada apa, Pak Tarto?" tanyaku, cemas sekali. Anu yuk. Orang-orang baru mengejar ayam siluman yang baru menggarong dari rumah Lek Jani. Jawab yang kutanya dengan obor di tangan kanan dan pedang mengkilat di tangan kiri. Rupanya rombongan mereka ini dikepalai oleh Pak Naib, orang tua penuh wibawa di kampung ini. Terdengar dengan lantang ia memberikan komandonya. "Awas! Kalian mesti lebih hati-hati dengan ayam setan ini. Jangan lengah, jangan lolos. Kita sekarang bikin posisi melingkar mirip pagar betis. Siapkan golok dan senjata masing-masing. Cincang setepatnya bila sudah ketangkap warat itu." Begitu aja Pak Naib. Untuk seterusnya tak jadi mengepung rumahku, namun ngeloyor ke rumah Lek Jani. Beberapa saat lamanya mereka menggerebek rumah Lek Jani, mulai dari kolong meja, kandang ayam, di dalam dan sekitar lemari, dekat lumbung padi, di sisi kamar mandi, di bawah dipan, serta tempat-tempat lain yang dicurigai. Sejenak berikutnya mereka keluar dari balik pintu dengan wajah redup bersungut-sungut. Kiranya mereka belum berhasil menjebak binatang buruannya, walau usaha gigih telah ditempuhnya. Mantra plus doa-doa telah dikeluarkan sekuat yang dipunyainya. Namun mereka tak puas sampai di situ saja. Dengan sabar dan waspada, mereka tetap menggerombol di sekitar situ sembari mengatur taktik berikutnya. Sedang gayang-gayangnya mereka mengatur siasat yang ditempuh, mataku menatap berkelebatnya sesosok bayangan hitam dari atas atap rumah untuk kemudian hinggap di sebuah cabang dahan yang rimbun. Lewat lampu-lampu strongking orang-orang yang datang kemudian, makin lama makin jelas bahwa bayangan hitam tadi adalah postur seekor ayam hitam berparuh warna merah darah seperti yang digunjingkan banyak orang. Binatang tadi memancarkan sorot mata yang tajam ke arahku berdiri, seakan melantunkan irama iba dan minta belas kasihan dariku. Isyarat yang terpendar dari kedua kelopak matanya seakan berkata bahwa aku harus menolongnya. Ia yang kesepian, ia yang sendirian minta belas kasihku. Setelah naluri, air mataku ikut meleleh dan jatuh di pipi satu-satu. Tindak tanduk binatang ini sungguh membuatku haru dan mau menangis tanpa diminta. Ingin rasanya kulambaikan tangan ini agar ia mau turun menyuruh ke bawah. Tapi entah sebab apa, naluriku berbisik supaya aku menyingkir saja dari tempat ini. Akhirnya aku mengalah. Aku berbalik arah untuk pulang. Namun, baru beberapa langkah tempat itu kutinggalkan, tiba-tiba binatang tadi menyuruh turun, kemudian hinggap di pundak kananku. Timbul rasa jijik dan muak menerusi sekujur tubuhku.
Binatang itu lantas kuhempaskan dengan keras untuk akhirnya terpelanting tak berkutik di atas hamparan tanah yang berlumpur cukup dalam. Binatang tadi menggelepar-gelepar, bergekok minta diulasi siapa yang mendengarnya. Seakan ada daya magnet yang hebat, orang-orang kampung segera berlarian ke arah terkulainya binatang itu. Ayo kawan, kita cincang hewan keparat ini. Siapa tambang plastik, minyak tanah, korek api. Mari kita bakar beramai-ramai agar kampung kita bisa aman dan tenteram. Teriak mereka hampir bersamaan sesaat setelah ayam sial tadi ketangkap basah. Suara mereka riuh rendah, bersaut-sautan, membahana membelah kesunyian malam. Kedua kaki, sayap, dan paruh binatang tadi segera diikat kuat-kuat. Sebotol kecil minyak tanah disiramkan ke tubuh binatang tadi. Setelah cukup kelumut, disusul detik-detik berikutnya sulutan korek api yang mulai membakar tubuh hewan tadi. Dalam waktu yang tidak lama, sekujur tubuhnya tetap hampir musnah diganyang si jago merah. Menyaksikan peristiwa tragis dan mengerikan ini, aku serasa tak tahan. Rasa iba yang teramat dalam mengetuk jauh sampai ke dasar relung-relung hati sanubariku. Timbul getaran-getaran aneh yang mengatakan supaya aku lekas menengok pulang ke rumah. Dorongan itu makin lama makin kuat. Saat-saat dari dalam rumahku terdengar suara-suara parau dan lirih yang menjemput-nyebut namaku berulang kali. Karena tak tahan lagi, aku benar-benar lari pulang. Manakala sampai di pintu masuk, jantungku terasa mau rontok seketika itu pula. Suatu pemandangan yang mengerikan sempat masuk lensa mataku. Kang Karno, suamiku, terkapar di atas ubin dengan mulut berbuih, tubuh hangus dan koyak-koyak bermandikan darah mentah membanjir di sana-sini. Bekas cabian-cabian golok dan pedang serta senjata tajam yang lain masih jelas membekas di sana. Tubuhnya yang kerempeng hampir sukar dikenali lagi. Aku segera bersimpuh di dekatnya sembari menghamburkan isak tangisku. Shorty, bisiknya terbata-bata. Maafkanlah diriku, Shor. Kau telah kudustai siapa aku sebenarnya. Sekarang aku menyesal, Shor. Ku harap tak ada orang lain yang meniru tingkah lakuku selama ini, Shor. Bila kata-kata itu telah lenyap dari tenggorokan Kang Karno, bersamaan dengan semakin kerasnya air mataku, maka kaburlah nyawa suamiku. Mataku sudah tak mampu melihat lagi, berbarengan dengan sisa dosa yang dibawanya menghadap Yang Maha Kuasa. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang terurang-urang atau kata-kata yang kurang atau tidak jelas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Cerita yang sebenarnya itu bersumber dari kisah nyata yang terjadi beberapa tahun sebelum cerpen ini saya tulis. Sekian dari saya, mudah-mudahan Allah paling barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, matur nuwun.